Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muslim, hadatsana Syu'bah an Abdul Malik an Rabi'i an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amut wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muslim, hadatsana Syu'bah an Abdul Malik an Rabi'i an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amut wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Enggak makan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muslim, Ya udah, kapan-kapan lagi ya. Kalau kita aja bisa. Al-Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amut wa idza udifa qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Biskan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala hadatsana Muslim, hadatsana Syu'bah an Abdul Malik an Rabi'i an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amut wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kapan-kapan sini aja ya. Hadatsana Muslim, hadatsana Syu'bah an Abdul Malik an Rabi'i an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila Apa ini, Bang? firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amut wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau Padang oke. La qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muslim, hadatsana Syu'bah an Abdul Malik an Rabi'i an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza awa ila dibenarkan itu mikrofonnya. Allahumma bismika ahya wa amutu wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Khalas. Di tabaqah yang kedua. Tabaqah yang kedua apa ya Hudzaifah? Tabaqah tsaniyah siapa? Hah? Min kibar at-tabi'in wa mukhadram. Ahsan. Min kibar tabi'in wa mukhadram. Mereka adalah tabaqah yang kedua di bawah dari para sahabat. Berarti dia kebanyakan murid para sahabat. Bisa jadi mereka hidup di zaman Nabi mukhadram, namun karena masih kecil belum mampu meriwayatkan dari Nabi. Atau mereka sudah besar, hidup di zaman Nabi namun masih kafir, atau belum bisa safar kepada Nabi sehingga tidak bertemu dengan Nabi. Setelah Nabi meninggal barulah mereka tinggal di Madinah ataupun masuk kepada Islam dan meriwayatkan hadis, maka dinamakan mukhadram. Maka ini tabaqah yang kedua setelah tabaqah yang pertama para sahabat. Maka dia telah dithiqahkan oleh Abu Daud As-Sijistani. Afwan, oleh Al-Jaili. Thiqatun min kibari tabi'in. Oleh Al-Ijli dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan thiqah. Adapun Abu Daud As-Sijistani mengatakan lahu suhbah. Dia mempunyai tingkatan sahabat tetapi yang rajih dia adalah tabi'i. Adapun Rib'i ibni Hirash Abu Maryam telah terdahulu bahwa dia adalah rawi yang thiqatun abidun mukhadram dari tabaqah yang kedua. Maka Kharsyah
dan juga Rib'i ibni Hirash satu tingkatan. Adapun dari segi matan, maka telah terdahulu penjelasannya seperti di hadis Hudzaifah, yang mana di hadis Hudzaifah yang telah lalu telah kita bahas hadis ini tentang permasalahan adab seseorang di saat hendak tidur dan di saat bangun. Di sini ada pertanyaan, tidurnya yang diinginkan di sini tidur apa? Ya bagus. Apakah setiap tidur? Contohnya bagus mau tidur sekarang habis makan duhur. Baca doa ini. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kapan tidurnya? Tidur pagi? Tidur siang? Tidur malam? Tidurnya kapan? Tidur saat malam. Tidak semua tidur. Tidur pagi habis fajar, tidur habis duhur, enggak baca doa ini? Enggak. Baca. Berubah lagi fatwanya. Tadi udah benar. Jawabnya hanya tidur malam. Mana dalilnya? Hadis yang nanti akan antum hafal. Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal lail. Bahwa Nabi dulu jika akhadha madja'ahu, makna akhadha madja'ahu mau tidur. Madja'ahu maknanya tulang lambung ataupun membaringkan badan, menyelonjorkan badan di kasurnya. Maka Nabi jika mulai tidur membaringkan badan di kasurnya, ditambah lafaz minal laili. Kalimat minal laili menjelaskan bahwa yang diinginkan tidur malam. Maka tidur pagi, tidur kecapean ba'da zuhur dan sebagainya, maka di sini wallahu a'lam dari lafaz ini tidak disyariatkan. Dan apa yang dibaca di dalam hadis ini dibaca bismika namutu wa nahya. Di riwayat lain bismika Allahumma ahya wa amut. Sama maknanya. Sehingga mau redaksi yang manapun terserah. Mau hadis Hudzaifah, mau hadis Abi Dzar. Kalau hadis Abi Dzar bismika namutu wa nahya. Dengan nama kamu wahai Allah kami mati dan kami hidup. Fa idza istaiqadha. Selesai tadi doa mau tidur. Jika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya an-nusur, dibangkitkan. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan bagi kita bahwa tidur itu kematian yang kecil. Di dalam hadis ini disebutkan ba'dama amatana. Bersyukur kepada Allah dikembalikan ruhnya. Karena kalau tidak dikembalikan ruhnya berarti dia akan kebablasan tidur terus sampai meninggal. Maka tidur itu disebutkan di dalam Islam kematian yang semi. Maknanya yang belum total. Namun bisa jadi dia mati tidak dikembalikan oleh Allah. Maka di saat kita bangun membaca doa ini karena bersyukur masih dikembalikan ruhnya oleh Allah. Maka hati-hati yang tidur dalam keadaan tanpa zikir, tidur dalam keadaan maksiat, tidur di handphonenya musik, tidak bisa tidur kecuali dengar lantunan saksofonnya Kenny G misalnya, penghantar tidur, ataupun klasik Mozart dan sebagainya. Maka wallahu alam jika dia tidur mungkin dikembalikan atau tidak ruhnya oleh Allah. Maka dari sini yang menjadi poin pendalilan Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini kepada kitab tauhid dari segi apa? Karena ini adalah doa tidur dan doa bangun dari tidur. Dan Imam Al-Bukhari pun memasukkan ke kitab da'awat, kitab doa-doa. Maka jawabnya Imam Al-Bukhari memasukkan di sini dari ucapan bismika.
maka beristiadah dengan nama Allah. Dari sini masuk ke kitab tauhid. Maka bolehkah kita beristiadah dengan nama Allah? Boleh. Contohnya nama Allah siapa? Seperti di pelajaran tafsir. Wahuwal Ghaniyul Hamid misalnya. 2 nama Allah. Boleh kita beristiadah? Boleh. Bismika al-Ghaniyu atau Bil Hamid atau yang lainnya. Maka oleh sebab itu bismillah dengan menyebut nama Allah, lafzul jalalah Allah, dan Allah dari nama Allah. Boleh bismika atau bismillah atau bismirrahman atau bismirrahim, boleh. Maka di sini bab yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid, boleh seseorang meminta isti'adah, meminta pertolongan, meminta bantuan jika dia takut kebetulan dia melewati malam di suatu tempat yang dia itu hutan ataupun kebun karet ataupun kebun sawit sendirian. Maka dia sebagai manusia ada fitrah takut kepada harimau, takut kepada binatang-binatang malam. Maka akhirnya dia membaca Bismika ar-Rahman atau Bismillah atau Bismirrahman. Ini poin pendalilannya. Boleh beristiadah dengan semua nama-nama Allah. Maka ini hadis yang bisa kita berikan karena sudah terulang, dan ini yang ditasmi. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdik.